Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duri Aulianto. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan terkait ISSN dan bagaimana solusinya. Yang pertama, sudah isi formulir namun selalu gagal. Apakah ada yang salah? Nah, untuk mengatasi kendala ini, Bapak Ibu harus cek ketika mengisi formulir pendaftaran ISSN, pastikan semua kolom yang ada bintang merahnya itu sudah terisi. Karena biasanya formulir gagal ketika ada satu kolom berbintang merah yang tidak diisi. Yang kedua, bisa jadi juga ada penulisan surat elektronik atau email yang tidak valid atau salah, kurang add begitu, kurang simbol atau logo add. Kemudian yang kedua, gagal upload berkas. Bagaimana solusinya? Yang pertama, perhatikan dulu file berkas persyaratan. Yang pertama, berformat harus PDF. Yang kedua, berukuran kurang dari 1 mega. Yang kemudian, langkah ketika proses upload harus diperhatikan. Ketika proses unggah, nanti akan muncul logo atau simbol tanda berputar atau loading, berputar terus menerus. Bapak Ibu harus klik sebelah kiri bawah itu ada kata-kata selesai yang menunjukkan bahwa proses upload telah selesai. Kemudian baru klik simpan. Itu untuk mengatasi gagal unggah berkas. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai berapa hari proses terbit ISSN. Jadi sebuah ISSN bisa diterbitkan ketika yang pertama, proses pendaftaran ISSN berjalan lancar pada saat pengisian formulir dan pengisian penguploadan berkas. Yang kedua, petugas ISSN akan memeriksa antara isian data dan berinformasi pada berkas itu sesuai atau tidak, cocok atau tidak. Misalkan judul yang ditulis pada formulir harus sesuai dengan yang ada pada surat permohonan, daftar isi, kemudian sampul dewan redaksi, seperti itu ya. Penulisan harus konsisten. Informasi yang ada di formulir, misalkan frekuensi terbitnya 6 bulanan, di suratnya nanti harus tertulis 6 bulanan. Ketika proses verifikasi pertama kali berhasil atau semuanya sesuai, maka prosesnya lebih cepat karena petugas akan langsung memberikan informasi mengenai pembayaran, sehingga pengelola jurnal tinggal melakukan proses pembayaran atau transfer, yang kemudian petugas juga akan cek apakah bukti transfernya valid atau tidak. Jika valid, maka ISSN dan barcode-nya bisa diterbitkan. Kemudian berikutnya pertanyaan mengenai jika daftar ISSN cetak dan elektronik atau online, apakah bisa dalam satu pendaftaran? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi satu formulir pendaftaran itu diisi untuk satu pendaftaran ISSN satu media. Jadi ketika Bapak Ibu punya 2 media cetak dan elektronik, maka harus mengisi formulir sebanyak 2 kali. Dengan catatan untuk media elektronik harus sudah punya alamat e-jurnal atau alamat jurnal elektroniknya dan sudah ada 5 artikel yang diterbitkan. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai huruf X pada angka ISSN. Telah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa ISSN terdiri dari 8 digit angka yang angka terakhirnya merupakan cek digit yang bisa jadi berupa simbol atau huruf X. Huruf X ini adalah pengganti angka 10. 10 itu kan 2 karakter, sedangkan ISSN hanya 8. Jadi kalau 10 itu ditulis angka 10, maka menjadi 9 karakter. Itulah sebabnya angka 10-nya diganti huruf X. Dan ini adalah X itu adalah valid. Jadi ketika jurnal Bapak Ibu punya ISSN huruf X, bisa dicek aja di validasi ISSN bahwa nomornya adalah valid. Dan angka X ini jangan dirubah ya angkanya menjadi 0, 1, 2 sampai 9. Biarkan saja tetap huruf X.
Kemudian selanjutnya mengenai masa berlaku ISSN. ISSN itu berlaku sejak diberikan sampai seterusnya selama judul terbitan dan medianya tidak berubah atau tidak berganti. Jadi boleh dipakai terus-menerus dan tidak usah mendaftarkan lagi ketika media dan judulnya sama. Karena ada juga misalkan majalah populer ya. Mereka sudah mendaftarkan di tahun 2018, daftar lagi di 2019, daftar lagi di 2020, padahal judulnya sama, medianya sama. Itu tidak usah dilakukan, cukup satu kali. Kemudian pertanyaan mengenai pernah vakum atau tidak terbit, bagaimana memulainya lagi. Jadi ketika vakum nanti dilihat dulu sebuah terbitan itu apakah punya histori penerbitan yang bagus, maksudnya sudah 10 tahun terbit dan vakumnya mungkin 1 tahun gitu ya. Nah kalau itu bisa dipertahankan karena histori penerbitannya sudah 10 tahun. Tinggal ketika mau terbit ada pemberitahuan baik di versi cetak maupun online-nya bahwa pernah vakum atau tidak terbit dan akan dilanjutkan lagi di tahun atau volume berapa. Penghitungan volumenya yang tidak terbit jangan dihitung. Misalkan terakhir terbit 2018, volumenya 5, 2019 tidak terbit, maka 2020 itu volumenya 6. Jadi yang kosong itu jangan diisi. Nah, kemudian ada informasi mengenai keterangan vakum tersebut. Bisa dilaporkan ke LIPI dan bisa dituliskan di deskripsi jurnal atau history jurnal agar masyarakat pembaca juga tahu bahwa jurnal ini pernah vakum. Kemudian misal kasus yang kedua, jurnalnya baru 1 kali terbit, ternyata vakum karena mungkin pengelolanya yang sibuk atau pergantian pengelola dan sebagainya, pengen terbit lagi. Nah kalau seperti ini sebaiknya ya saran mending bikin jurnal baru sekalian, karena terkait proses akreditasi juga mensyaratkan 2 tahun berturut-turut. Ketika histori 1 edisi aja sudah vakum, sepertinya kurang bagus. Jadi sebaiknya ulang baru lagi saja, volume 1 lagi. Kemudian berikutnya edisi mulai berlaku ISSN. Yang ini edisi mulai berlaku itu diberikan ya ketika ISSN itu diterbitkan oleh LIPI. Misalkan Bapak Ibu pengelola jurnal mendaftar ISSN untuk terbitan Januari 2021. Bapak Ibu mendaftarnya di bulan Oktober misalkan. Nah, pada surat permohonan dan pengisian formulir Bapak Ibu bisa tulis volume 1 nomor 1-nya di Januari 2021. Walaupun nanti SK-nya mungkin terbit di bulan November atau Desember 2020 begitu ya. Jika ada penjelasan seperti itu, maka petugas ISSN akan menyesuaikan dengan edisi mulai berlakunya adalah volume 1 nomor 1 sesuai yang ada di surat. Namun kalau tidak ada, maka petugas ISSN akan menuliskannya biasanya di bulan tersebut. Misalkan daftar di bulan Oktober, terbitnya di bulan November, biasanya ditulis November atau Desember. Jadi tidak mundur, tidak untuk edisi Juli begitu ya. ISSN berlakunya maju, tidak berlaku mundur. Kemudian pertanyaan mengenai prosedur menggunakan ISBN atau ISSN. Jadi bisa dilihat dulu penyelenggaraan seminar konferensinya itu berkala atau tidak, karena bisa jadi sebuah seminar itu hanya diadakan 1 tahun itu aja atau hanya 1 kali. Nah, ketika penyelenggaraannya hanya 1 kali, disarankan mendaftar ISBN ke Perpustakaan Nasional. Namun jika ternyata penyelenggaraannya berkala, misalkan ada seminar nasional mengenai seminar nasional ilmu perpustakaan begitu, kemudian diselenggarakan setiap tahun, menghasilkan outputnya itu proceeding
Proceeding Seminar Nasional Ilmu Perpustakaan. Nah, ini boleh didaftarkan ISSN karena terbitnya berkala tiap tahun. Yang isi artikelnya juga pasti berbeda antar tahunnya begitu ya. Jadi bisa kondisional, bisa ISSN dan bisa ISBN. Kemudian mengenai perubahan nama judul atau subjudul terbitan, bisa dilakukan atau tidak? Ya, bisa-bisa aja ya. Jadi ISSN berlaku untuk satu nama terbitan dan satu media. Ketika ada pergantian atau perubahan judul atau perubahan media, maka perlu ISSN baru. Tinggal pengelola jurnal menginformasikan di bagian deskripsi atau history jurnal bahwa jurnalnya pernah melakukan pergantian judul begitu ya. Volume, kalau untuk volume edisinya bisa menyesuaikan. Yang penting pengelola jurnal bisa menginformasikan secara jelas bagaimana proses pergantian judul itu, mulai kapan bergantinya, kemudian alasannya seperti apa. Jadi ISSN LIPI itu nanti hanya akan mencatat, misalkan perubahannya ternyata tidak dari volume 1 lagi, ya nanti akan dituliskan. Tapi kalau perubahannya dari volume 1 lagi juga akan dituliskan. Jadi ini tidak masalah ya. Berikutnya mengenai perubahan nama lembaga pengelolaan terbitan. Misalkan sebuah institusi agama Islam berubah menjadi Universitas Agama Islam. Perubahan nomenklatur ini bisa terjadi ya. Dan Bapak Ibu pengelola jurnal harus mengupdate informasinya, memberitahukan ke LIPI dengan cara mengirimkan surat resmi dari lembaganya terkait perubahan nomenklatur lembaga. Nanti pihak LIPI akan melakukan update terhadap data pendaftaran ISSN, terutama di bagian nama lembaga. Berikutnya pertanyaan mengenai barcode ISSN apakah harus berubah atau tetap. Ini opsional. Bapak Ibu bisa merubah barcode jika diinginkan dengan cara login ke sistem ISSN. Nanti ada di bagian barcode itu ada 2 angka yang boleh dirubah. Silahkan diisi angkanya dan klik simpan. Jika terjadi belum ada perubahan ketika diklik simpan, untuk mengatasinya Bapak Ibu silahkan klik kanan pada gambar barcode, klik kanan kemudian view image, kemudian nanti akan muncul logo atau gambar barcode di halaman baru ya, karena new view image tadi di new tab, kemudian klik refresh F5 atau refresh, nanti gambar barcode-nya akan berubah dan angkanya akan berubah, kemudian tinggal disimpan. Itu kalau melakukan perubahan. Kalau tidak melakukan perubahan atau barcode yang sesuai dengan ISSN juga tidak masalah, dipakai seterusnya. Kemudian bagaimana jika ada perubahan desain cover terbitan? Ini boleh dilakukan. Jadi perubahan ke arah yang lebih bagus, lebih baik itu boleh dilakukan ya. Dan kalau perubahan cover ini tidak harus meminta izin ke LIPI, boleh langsung dilakukan. Nanti tinggal kirim aja surat pemberitahuan secara resmi bahwa covernya berubah. Karena kalau untuk cover ini tidak berpengaruh terhadap data yang ada di LIPI, karena data yang di LIPI adalah nama atau judul terbitan. Jadi ini boleh dilakukan perubahan desain terbitan. Kemudian pertanyaan mengenai jumlah minimal dan maksimal artikel dalam satu nomor. Kalau yang ini yang diperhatikan oleh LIPI adalah standar minimalnya adalah 5 artikel. Untuk maksimalnya tidak istilahnya apa ya, tidak ditentukan batasannya. Berikutnya mengenai judul versi online berbeda dengan versi cetak. Kalau ini bermasalah karena ISSN itu menyangkut dengan judul atau nama. Ketika punya beberapa media, ya perbedaannya hanya media, namanya wajib sama. Jurnal Matematika Terapan versi cetaknya itu
versi onlinenya juga Jurnal Matematika Terapan. Kemudian bagaimana jika ada perbedaan? Perbedaan berarti pengelola jurnal pasti merubah judul tersebut. Judul jurnalnya, Jurnal Matematika Terapan, ternyata dirubah Jurnal Matematika Dasar dan Terapan. Nah, ini perlu ISSN baru lagi. Jadi yang judul yang dipakai yang mana? Dan perlu ISSN baru ketika judulnya berbeda, begitu ya. Jadi harus mendaftarkan lagi. Kemudian ternyata yang dipakai judul yang baru, Jurnal Matematika Dasar dan Terapan. Mau tidak mau ya pengelola jurnal mendaftarkan ISSN-nya kembali dengan judul yang baru, baik versi cetak dan online-nya. Bagaimana edisi yang sebelumnya dengan judul yang sebelumnya? Yaitu jadi historinya. Dituliskan saja secara lengkap historinya seperti apa, volumenya nyambung gitu ya. Karena itu ada perubahan padahal itu satu jurnal yang sama. Berikutnya terkait sebuah terbitan menggunakan platform bukan OJS. Ya ini boleh-boleh saja. Jadi pendaftaran ISSN mensyaratkan ada alamat jurnal elektroniknya. Nah, jurnal elektronik ini di Indonesia maupun di dunia itu banyaknya berkembang menggunakan sistem OJS. Ketika Bapak Ibu menciptakan atau membuat sistem sendiri itu diperbolehkan. Namun pihak ISSN biasanya akan menginformasikan bahwa jurnal elektronik nanti akan diakreditasi ya oleh Ristek atau BRIN atau Kemendikbud gitu ya, pihak atau lembaga yang menyelenggarakan akreditasi. Mereka akan melihat standar-standar dan menetapkan standar-standar jurnal elektroniknya. Ketika platformnya bukan OJS berarti harus disesuaikan agar bisa terakreditasi jika arahnya ke akreditasi. Jadi jawaban untuk yang ini, permasalahan ini selain OJS boleh-boleh saja. Kemudian bagaimana jika ada perubahan frekuensi terbit? Sebuah terbitan biasanya ketika penulisnya banyak, jadi diminati ya. Misalkan ternyata ada pendaftar 30. Tiba-tiba pengelola jurnalnya bertanya, "Pak, kami mau melakukan perubahan frekuensi terbit. Kami udah terbit 2 tahun, setahun 2 kali." Ketika kita tanya kenapa? Karena Anda banyak peminat. Ada 30 submit katanya. Kemudian mereka berpikir dengan menambah frekuensi tulisannya bisa terpenuhi karena banyak ya submitnya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan ulang oleh pengelola jurnal. Jadi sebaiknya kan pengelola jurnal bisa memprediksi apakah jumlah penulis yang submit itu tiap edisi atau tiap tahun itu konsisten bertambah atau hanya kondisional aja. Jadi kalau kondisional sebaiknya jangan ditambah frekuensi terbit, tapi tulisan-tulisan itu ditabung ya untuk edisi berikutnya yang akan datang atau impress. Jadi Bapak Ibu tidak pusing lagi nanti mencari artikel. Tapi kalau harus dilakukan pergantian frekuensi ya boleh-boleh aja. Jadi nanti prosedurnya kirim surat resmi ke email issn@mail.libi.go.id terkait frekuensi terbit, mulai edisi kapan, dari berapa bulanan ke berapa bulanan begitu ya, dijelaskan secara rinci. Berikutnya pertanyaan mengenai back issue. Apakah boleh diupload di OJS namun belum mempunyai ISSN media online? Ya, jawabannya boleh. Karena itu satu jurnal yang sama, satu judul yang sama, perbedaannya hanya media. Nanti Bapak Ibu tinggal mendaftarkan ISSN yang bermedia online. Jadi back issue-nya volume 1 sampai volume berapa itu boleh diuploadkan.
Kemudian mendaftar ISSN dengan alamat URL yang sama, apakah bisa? Ya, jawabannya bisa, namun proses verifikasinya akan ditanyakan oleh petugas. Jadi alamat e-jurnal itu harus unik, bukan alamat portal ya. Contohnya LIPI punya portal jurnal itu e-jurnal.lipi.go.id, itu portal jurnal seluruh LIPI. Tapi kalau ada jurnal, misalkan jurnal metalurgi LIPI, alamatnya ya bukan e-jurnal.lipi.go.id, tapi pasti ada mungkin di belakangnya slash gitu ya, metalurgi begitu. Jadi alamat unik untuk jurnalnya. Masing-masing ketika Bapak Ibu dalam satu universitas misal ada 5 jurnal, ya masing-masing punya alamat uniknya 5 dengan satu alamat portal yang sama. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan mengenai ISSN. Apabila masih ada pertanyaan terkait ISSN yang belum dibahas di sini, boleh Bapak Ibu tanyakan. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai permasalahan dan solusi terkait ISSN. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk review materi sudah lengkap dari part 1 sampai part 3. Next video kami akan coba membahas mengenai akreditasi jurnal ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.